Ya, baik. Shalom. Halo, Ya, kembali lagi ke pembahasan tentang mahasiswa praktek jemaat dengan segala pengalamannya selama sebulan lebih di tempat pelayanan. ya. Ini rekaman paling terniat. Jam, jam berapa sekarang, Ayu? Jam 5:18 Subuh dah. Subuh bukan subuh. sore. Subuh. Ini Aduh. wajah-wajah subuh, guys. Ayo, bagaimana kabarmu? Puji Tuhan baik, Kak. Sehat walafiat. Ya, ini kita rekaman jam 5 karena Ayu baru selesai begadang nonton bola. Nonton Belanda. Ada satu dulu. Iya, Kok kayak masih mengantuk sekali? Betulan, loyo sekali tidak suaramu. mengantuk. Tidak mengantuk, Kak. Tapi tidak mungkin keras suaraku. Orang tidur. Oh, Hmm. kau sama siapa tinggal memang? Sama pendetaku dengan dua mahasiswa dari STT BKS. 3S. Wah, ada yang juga, ada yang praktek juga di situ. Iya, bersama-sama dengan saya sebenarnya tiga orang mereka. Tapi yang satu di cabang, dua yang di pusat sama-sama saya di sini. Oh, enggak tuh, sama Hmm? semestermu. Tidak, yang satu semester 8, yang satu semester 4. Wih, jadi kalian 3 orang pelayanan. Ya, karena kan mereka mereka sistemnya itu tiga kali praktek mereka. Ah, yang malah lebih fokus ke itu, kenapa jemaatmu tampung langsung 3 mahasiswa praktek sekaligus? Memang besar jemaat situ. Termasuk jemaat besar, ada cabangnya dua, rantingnya satu. Ranting, pos PI satu. Iya, ranting. Karena jarang-jarang itu ada satu jemaat mau langsung terima ini Iya, bersamaan begini. karena dari sebelum-sebelumnya memang begitu di sini sudah. Begitu juga ya. Iya, bukan baru kali ini jadi mereka terima. Hmm. Empat Kalau itu mahasiswa, hmm, kalau mahasiswa empat. praktek Ah, dengan vikaris ya biasa aja sudah sering. Tapi kalau langsung mahasiswa baru langsung tiga sampai tiga tiga orang beda ini. kampus. Iya. Wah, Pernah katanya begitu, cuman cuman untuk STT intim sendiri baru kali ini ada. ada datang Mm-mm. di situ. Sebelumnya Wih, kampus-kampus lain. kau di gereja mana? Di GKS Jemaat Tanah Lingu. Tanah apa? Tanah Lingu, Itu Sumba. Sumba. Pas Sumba Timur, daerah guys. Sumbanya ini tempatmu atau? Maksudnya iya tuh di Sumba. Nah, kan siapa tahu kayak misalnya contoh apa gereja Toraja kan ada tuh dua di Makassar. Ya, Wah, kayak gitu tidak. maksudku. Kalau Sumba kan belum keluar keluar toh, Kak. Jadi cuman dari sini. Masih. Kalau kalau saya ini Sumba Timur Oh, kok sekarang. ya itu Sumba Timur. Ada kayak lebih spesifik nama lokasimu? Eh, Kalau desanya, desa tempatku Ya, ini, ya, ya. Haikatapu. Ah, oke, oke, Kalau oke. jemaatnya Tanah Lingu. Ya. Dari estetik tim sendiri berapa di Sumba? STT intim 6, saya ya, termaksud saya itu 6 orang. 6 orang. Mm-mm. Kalian dekat-dekat jemaat? Jauh? Saya yang jauh. Kau yang jauh. Jadi, mm-mm. Jadi dari 6 itu sudah saya yang paling terakhir di antara memang paling ujung. Kalau Tapi, yang lain itu hmm, jarak-jaraknya mungkin kalau naik motor tidak sampai setengah jam begitu perjalanan sampai itu mereka. Kayak 15-15. Apalagi Manda, Mardan sama Kak Desi. Itu kan satu klasis mereka. Jadi memang jaraknya tidak jauh. Apalagi Kak Desi dengan Mardan. Dia termaksud lumayan dari mereka bertiga. Terus kan urutannya itu Dea dulu, Dea Tude. Terus tiga orang ini Manda, Kak Kak Desi, Manda, Mardan.
Kak Desi, baru Hmm. Anita Rangan baru saya, begitu. Jadi Hmm. memang saya yang paling jarang ketemu semua karena memang jauh. Jadi kayak pikir dua kali juga kalau mau ke sana gitu. Karena memang jauh, kecuali Masih di kegiatan wilayah Sumba Timur. ya masih dalam Sumba Timur. Memang Mereka berapakah semua juga pembagian ininya? Sumba Timur, Utara, Selatan, Tengah, apakah? Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat. Kalau misalnya ada yang saya salah sebutkan tadi guys, dikoreksi saja. Tapi yang saya tahu itu. Hmm. Kan kalau untuk di kampusnya kita tuh, Iya, Sumba ini masih yang kayak terlalu, yang masih kurang familiar mm, sinodenya. Toh, karena iya, mahasiswa juga, iya tidak banyak. ya beberapa, Iya, waktu kuliah kak, waktu apa, S1, nggak ada sama iya, sekali anu, dari Sumba. Sumba. Baru Ah, angkatan mulai. angkatan, Iya ya, toh? angkatanku, angkatan Ya, 20 enggak. Iya, angkatan 20 enggak ada. Setauku iya. nah, enggak ada, enggak ada. Mungkin dia cuma 2223 nggak ada juga. ada dua-dua itu siapa ya? Dua-dua. Oh, dua-dua enggak ada. Dua tiga ada. Mereka Jian, terus Maiden. Hmm, Angkatanku itu yang tinggal sama Pak Hen itu. hmm. Ya, ya, Ya. ya. Setidaknya, maksudku Ah, yang saya tahu tuh yang dari saya berarti mungkin sekitar 10 tahun lah. Eh, iya 10 tahunan lebih dengan yang saya lihat dari yang kakak-kakak. Memang nggak ada ah. yang dari Sumba. Baru tahun 2021 berarti baru ada. Mungkin karena mereka punya STT sendiri tuh Kak. Dan juga Nih, yang saya lihat mereka kalau bukan ke STT Lewa, namanya STT Lewa kalau GKS punya, mereka hmm. Ke Unkris. Kalaupun tidak di Unkris, ke UKDW, UKSW. Mungkin intim bagi mereka masih kurang infonya begitu. Jadi tidak lari ke sana. Kalau Kurang kurang infonya atau kurang kualitasnya. bukan saya yang bilang cop, karena pada dasarnya itu tadi mereka larinya ke STTGKS dengan ke Unkris. Jadi masih kurang tahu 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 tentang intim. Begitu. Memang kurang info saja. Aduh, Pendeta ternyata nggak bisa diselamatkan tadi apa yang saya bilang ini. tidak. Memang bagus kualitasnya kita. Nggak mungkin saya ada di sini kalau tidak bagus kualitasnya. Oh, terima kasih ayo sudah selamatkan saya. Malah kok yang selamatkan kak. Apa namanya Hmm, tadi? Pendetanya pun yang dari intim juga kurang yang saya tahu. Yang saya tahu cuman itu kakak alumni yang pernah antar saya ke sini sama siapa? satu namanya Pendeta Muhu sama Pendeta Mandina. Siapa? Pendeta Muhu dengan Pendeta Mandina. Sebenarnya ada teman angkatanku juga di situ. Oh, eh, angka- siapa angkatan angkatan Tapi dia sebenarnya, aduh, saya nggak apa-apa kebuka ini. yang Nggak, mana nggak yang sebut, nggak sebut. Gimana? Nanti lah, nanti ya saya lihat yang memang mana bisa disensor, mm, yang mana tidak. Ada teman angkatanku, tapi dia ang- kerja tor aja, dia kerja tor aja. bukan angkatan 17. Angkatanku itu. Ah, Jadi dia iya kerja toh. tor aja. Ya. Mm, PJ kayak kau, iya. dapat pacar di sana, Ih, ketemu bukan pacar. yang Hah? namanya sama kayak saya. Aduh, bagaimana mau disensor ini? Nah, Sami akan itu siapa nama? Sudahlah. Iya. Kayak Sudah. tong bayi aja yang mau nonton ini video. Iya, cocok nih. Hmm, iya. Ban ih, ih, itu yang namanya kayak saya tuh. Iya, Nama iya, nama Pascalina. tengahku. Kakak itu, Mm-mm. Kak Paska. Banyak yang tahu Kak Paska di sini. Termasuk Kenapa banyak bisa? yang tahu. Karena sekarang kan Kak Paska sudah tahap 3 toh di Tunggu, Vikaris tunggu. di Ah! sini. Bersin, Hmm. bersin, bersin. Wait, gara-gara kita mau gosip ini jadi bersin saya. Lanjut, kenapa? Kan Kak Paska itu sudah tahap 3, setahuku sudah tahap 3 di sini. Hmm. Dan pernah Vikaris di eh, pemekarannya jemaatku di sini. Namanya Jemaat Tanah Raing. Di situ dia pernah Vikaris. Dan lucunya
kalau ditanya kan, kalau saya ditanya dari mana, dari Makassar gitu. Oh, ada juga yang pernah vikaris di sini, di sini di Tanah Raing. Kayak kamu juga pendek-pendek. Selalu yang itu selalu yang orang bilang kalau ada yang bahas. Kayak kamu juga pendek-pendek. Orang Toraja juga. Kenapa itu orang Toraja katanya pendek-pendek? Deep, nggak bisa dipungkiri sih, tapi Saya nggak ah, tahu tapi karena saya juga tidak masuk. Bahas dulu itu yang teman angkatanku. Kita main gosip dulu. Saya nggak tahu teman angkatanku ini. Dia itu paling cepat sekali Vikaris dari antara kami semua. ah, Tapi saya tahu dia kayaknya belum pendeta. Saya nggak tahu iya. karena nggak masuk aja grup angkatanku. Jadi saya nggak tahu infonya. Tapi kayaknya memang dia belum pendeta. Kenapa lama sekali dia Vikaris? Karena kan memang begitu dia sistemnya Sumba, Kak. Jadi itu menurut saya itu kalau masuk vikarisnya itu bukan menurut saya sih. Memang gampang. Gampang tapi Sumba dia sistemnya, Kak, seluruh seluruh apa di namanya em, keputusan itu ada di jemaat begitu. Jadi misalnya kakak kan mereka paling cepat itu 2 tahun toh kayak kita aja standarnya mereka paling cepat itu vikaris 2 tahun. Jadi selama vikaris ini kita tunggu dipanggil sama jemaat. Hmm. Dipanggil ini misalnya di jemaat itu pendetanya ada diminta-minta ya meninggal atau mungkin ada kebutuhan studi jadi harus berhenti dan butuh pendeta baru jemaat itu baru terpanggil gitu. Sebenarnya tuh saya tanya begini. Yo, Mm-mm. tadi tuh saya tanya karena saya bahas di teman angkatanku. Supaya tahu maksudnya bagaimana sekalian tahu juga tuh tentang kondisinya jika Terus ya khususnya untuk vikarisnya juga gitu. Nggak tahu ini sudah berapa lama ya? Kok tau kah? setahu saya yang tadi tahap 3 berarti tahun ketiga ini tahun ketiga kakak pasca. Ya Iya. tapi ya terlepas apapun itu tadi gue sudah bilang prosesnya bagaimana. Ya doa yang Mm-mm. terbaik ya untuk Paskalina. Salam sama Diana kalau ketemu kok. Ya siap. Bukan cuma untuk kapas kali ini, semua vikaris yang sementara menunggu ini. Nah, oh ya, Karena oh gitu ya. Ya betul. yang tadi. Karena karena tuh Kak, ada yang sampai sudah 6 tahun, 7 tahun. Anjir, Iya, 6 tahun vikaris. jangan kan sampai 6 tahun, 12 tahun. Hah? Vikaris 12 tahun? Iya. Bukan karena bukan karena tidak bagus, tapi memang tidak ada belum ada jemaat yang panggil. Ya Jadi kenapa? kalaupun misalnya mereka Kenapa enggak mereka jadi saya juga pendeta di tempatnya vikaris saja? itu sudah Kak. Bayangkan saya juga tidak terlalu tahu bagaimana cara sistem pemilihannya. Cuman nanti kalau misalnya kita sementara vikaris ini ada jemaat yang butuh pendeta, dipilihlah beberapa vikaris begitu toh. Mungkin saya tidak tahu dipilih berdasarkan apa. Apakah apakah jarak jarak rumah, apakah jarak jemaat yang sedang ditempati vikaris dengan jemaat yang akan di anu toh pilih begitu. Pokoknya dipilih lah. Setelah dipilih berapa orang begitu, terus dikasih kesempatan untuk tiap minggu satu pendeta melayani di jemaat itu, pimpin ibadah. Dari hasil penampilannya kita pada saat hari Minggu itu, disuruhlah jemaat pilih vote yang mana yang mau dipilih. Nah, kalau sudah dipilih, baru disampaikan kalau dia yang terpilih, terus dijemput sama jemaat, terus ditabiskan di gereja. Begitu. Jadi memang prosesnya panjang dan harus sabar kalau kita mau jadi pendeta GKS. Kau cukup banyak tahu ya untuk hal-hal Karena begitu. banyak, Padahal kau baru 1 bulan mm-mm. di sana. Karena banyak tanya tuh Kak. Karena kan saya juga termasuk yang shock waktu Kak Yeye tahun lalu PJ di GKS. Kan dia cerita ada Mama Vikaris. Bukan lagi dibilang kakak Vikaris, Mama Vikaris kan sudah ada keluarganya Kak. Lucu. Itu dua kata lucu itu nah, Mama Vikaris. Sudah ada keluarganya Kak.
So ada keluarganya di situ. Baru bukan 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 iya, mama begitu sudah. Jadi saya Hmm. kayak shock bilang, "Hah? Kenapa bisa, Kak?" Memang begitu. Ha, jadi sampai di sini karena memang itu juga apa namanya? Kepoku gitu. Jadi saya tanya kan tadi pendetaku. Hmm. Saya tanya dengan ini temanku yang semester 4 saya bilang tadi, dia itu anak jemaat di sini. Jadi istilahnya kalau kita di kampus itu praktik mandiri, Kak. Hmm. Praktik mandirinya tuh kembali ke jemaat masing-masing. Jadi dia kembali ke sini. Hmm. Makanya saya banyak tanya sama dia, saya tanya bagaimana itu waktu proses pemilihan pendetaku yang sekarang ini. Nah, begitu. Makanya saya lumayan-lumayan tahu. Saya tanya juga pendetaku, kenapa? Terus dia bilang kan memang sistemnya presbyterial sinodal, yang semua diatur di jemaat begitu, baru ke sinode. Kayak begitu. Jadi semua keputusan ada di jemaat seluruhnya. Tapi yang gue bilang betul tadi itu ada yang betul yang 12 tahun. Iya, bahkan ada yang Ada yang sampai paling lama 16. Yang saya tahu ya, yang saya tahu orangnya yang paling lama itu 6 tahun sudah itu. 6 Yang tahun saya yang orangnya. saya lihat orangnya begitu. Yang saya bilang 12 tahun itu berdasarkan cerita dari teman-teman ini yang sama-sama praktek di sini. Gitu. Kalau itu yang Hmm. 6 tahun, ini di apa namanya? Di tempatnya Manda, Manda yang sekarang di Patawang. Hmm. 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 Jadi kakak bayangkan tuh tiap tiap tahun kita harus pindah-pindah jemaat bawa keluarganya kita pergi. Ya, sudah sampai berkeluarga begitu dan status Mm-mm, masih mm-mm. Sampai berkeluarga, vikaris. sampai Ya, punya ya. suami, Hmm. punya anak. Hmm. 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 Dia Ada bilang tidak lagi harus aturan yang menurutmu agak menarik dari GK, selain itu, GKS, GKS ya? ah, ah. Hmm. Kan tadi saya bilang tuh di sini dia kan di GKS maksudnya itu seluruhnya di jemaat. Eh, Akhirnya itu juga berdampak di em, apa istilahnya ya? Kalau kita GPIB, GP Sultera, Gaya Toraja kan ada dibilang mutasi tuh Kak, mutasi pendeta. Kalau di GKS nggak ada. Jadi sampai kita di jemaat itu, terkecuali memang kita bermasalah dengan jemaat, misalnya toh bermasalah Hmm. dengan jemaat, baru kita diminta untuk diganti dan dicarikan pendeta baru. Jadi Hmm. kita bayangkan itu. Makanya tadi malam juga kami baru bahas ini di tempat PA rumah Hmm. tangga. Itu bapak-bapak bilang kami bahas toh panjang tentang mutasi-mutasi pendeta. Terus dia bilang begini, makanya banyak vikaris yang lama, yang menunggunya lama juga karena masih ada pendeta di jemaat itu gitu. Terus selain itu kurang cabang yang mekar jadi jemaat. Oke. Gitu. Jadi dia bilang, enggak mungkin katanya setiap tahun ada pendeta yang eh, kami langsung kayak jangan dong Bapak. Iya makanya jadi PKRS harus sabar menunggu ya menunggu. Nah itu sudah entahkah dia mekar menjadi jemaat atau pendetanya yang memang sudah tidak bisa lagi berpelayanan baru mereka terpanggil jadi pendeta. Dan itu memang panjang dan lama. Kayaknya harus Hmm. sabar mereka itu yang mau jadi pendeta di guys. Tapi tidak jarang juga yang 3 tahun sudah terpilih 4 tahun gitu. Dalam termasuk pendetaku itu 3 tahun saja dia vikaris terpilih sudah jadi pendeta. Ya, kembali lagi nah yang ku bilang pertama itu bukan karena masalah Mm, apanya baik tidaknya ya, pelayanan. mm, Mungkin ada iya, alasan itunya, iya pasti tapi ada bukan yang itu yang seperti paling itu. pertama. Ya, bukan Hmm. bukan itu masalah Nah, utama. Jadi jangan kalau dengar ada vikaris GKS yang bertahun-tahun, jangan langsung kayak, yes, tiar jemaat yang mau pilih gitu. Enggak, bukan. Kalaupun ya, ada, kalaupun ada faktor itu mungkin, tapi tidak sepenuhnya karena itu. ya, 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 ya. Berarti ini mungkin termasuk yang jadi pergumulan untuk GK GKS pelan ini jadi pergumulan atau pada akhirnya semuanya sebenarnya paham Ji
proses ini. Jadi walaupun mau 6 tahun, 12 tahun, mereka tetap jalani. Kalau kau lihat, kalau sejauh Hmm, pandanganmu. katanya sih, katanya sih memang sudah pernah juga digumuli gitu. Maksudnya kayak sistemnya jangan di jangan pengaturan dari jemaat karena memang seperti yang tadi mutasi akhirnya masa Pikaris juga itu menjadi ya persoalan lah gitu. Tapi sejauh yang saya lihat ini orang-orang terima saja. Pikaris-pikaris terima dengan apa yang ada. Mungkin karena mereka mereka pikir juga mereka belum ada hak begitu di situ untuk mengubah aturan kah atau apa yang ada memang Hmm, sejak lama yang ada yang di GKS. hmm, Karena juga sudah banyak pendeta-pendeta senior di dalam, jadi mungkin mereka bilang kalau mereka aja setuju dengan apa yang sedang ada, kenapa kita mau hmm, ganti? Tapi pasti tetap jadi pergumulan sih pasti itu. ya, betul, betul, Pergumulan betul. berat malahan. Kalau saya jadi vikaris, seandainya, tuh Tuhan, tidak tahu saya Ya, kuat atau tidak. Tunggu ya. bertahun-tahun. Kita kembali ke Sumbanya dulu, Mm-mm. karena kan saya tidak pernah ke Sumba. Coba. Ya, Mm-mm. kayak Sumba itu sebenarnya bagaimana, perkotaan yang bagaimana, atau masih kabupaten atau gimana? Ah, Sumba, saya juga ini Kak, saya juga selalu saya bilang di jemaat, saya kalau tidak PJ, tidak ada alasan untuk datang ke Sumba. Jadi suatu suatu rasa syukur juga sih bagi saya bisa ke Sumba begitu ya. Ada Hmm, kesempatan ke Sumba. Jadi pertama kali ke Sumba, saya sampaikan malam Kak, sampai malam. Belum lihat, belum lihat Sumba gimana. Paginya kami menginap di rumahnya yang tadi saya bilang kakak pendeta yang sudah emeritus, Pak Pendeta Mumu, hmm, pergi ke sinode. Sejauh yang saya lihat dari karena saya juga tidak terlalu di kotanya itu kan Waingapu untuk Sumba Timur, untuk Sumba Timur. Bagaimana kan kalau Sumba Timur ini kabupaten Kak? Hmm, ke ibu hmm. kota iya kabupaten begitu. Bagaimana ya? Memang masih ini sih kalau dibilang berkembang sudah, cuman memang masih belum semaju, seberkembang Makassar juga enggak maju sih. Seperti Makassar lah begitu. Tidak seperti itu. Pare-pare, Beda. mana? Pare-pare Banding bisa. pare-pare. Bisa kayaknya dengan pare-pare. Bisa di kalau Wai nggak punya ya, Wai nggak punya. Karena Sumba ini kan eh, masuk di NTT, jadi dia bukan bukan provinsi sendiri gitu. Dia juga kabupaten gitu kan. Hmm, Jadi ya hmm. seperti Pare-Pare, Toraja. Mungkin kalau Toraja, iya bisa lah sedikit disamakan walaupun kayaknya tidak sama. Tapi bisa Pare-Pare lah begitu. Dan kau pelayananmu termasuk padat. Dibilang padat, tidak. Dibilang tidak, padat. Mm-mm. Jadi apa ya? Oke lah. Oke, kalau gitu, Ya, ya. cak gambarkan kok, siapa tahu nanti apa, ada adik-adik juga mau pelayanan ke KS atau apa, bagaimana kok Tapi agenda pelayananmu selama di sana? yang pertama yang perlu ditahu bahwa di sini tuh Kak sistemnya per jemaat. Maksudnya pengaturan pelayanannya per jemaat. Jadi nggak Ya, bisa. Kayaknya hmm. kalau saya gambarkan secara umum bisa, tapi untuk spesifikasi setiap pelayanan itu nanti mereka dapatkan dari mentornya masing-masing. Ya, 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 yang seinimu saja. Hmm. Umum-umum ya, paling yang umum-umum ibadah minggu sama ibadah itu ibadah rumah tangga, tapi di sini disebutnya part PA rumah tangga. Paling itu yang spesifik. Terus mungkin tambah-tambahan ibadah lain kayak ibadah syukur SD, SMP, TK gitu. Yang kayak begitu aja. Sejauh ini saya, iya, yang saya selalu pimpin ibadah part itu dengan ibadah minggu. Cuman itu yang sejauh ini saya
selebih-selebihnya ya kegiatan-kegiatan di luar dari ibadah. Kayak ikut pertemuan ini, ikut pertemuan kasis, rapat-rapat ini, rapat jemaat, yang kayak begitu-begitu. Hmm. Tapi memang yang unik menurut saya di ibadahnya, di ibadah partnya, ibadah rumah tangga. Saya nggak tahu nak Kak, kalau GPIB bagaimana atau Gereja Toraja, tapi yang saya bahas ini GIP Sultra saja. Hmm. Hmm. Kalau kami itu GIP Sultra, walaupun ibadah rumah tangga, tetap ada akta liturgi yang kita ikuti, gitu. Oke. Hmm. Nah, kalau di sini tidak. Jadi kita sendiri pelayan yang buatkan, bukan buatkan sih. Iya, buatkan. Maksudnya kita mau bikin ibadahnya kita ini seperti apa itu kita yang atur, gitu. Dan sejauh ini, sejauh yang saya ikuti, memang agenda ibadahnya itu tidak se apa namanya se ini saya lupa apa kata-katanya ya, tidak tidak semonoton ibadah-ibadah minggu gitu. Kayak kalau kalau saya kan di sinodeku, sekalipun itu ibadah rumah tangga, tetap kita monoton dengan liturgi yang ada. Ada khotbah dan salam, ada ini, ada berkat, semuanya ada. Begitu. Sebentar Hmm. di sini tidak. Jadi memang memang dari pelayan mau bawa itu ibadah seperti apa. Kalau yang saya ikuti selama ini ibadahnya modelnya biasa, kayak tidak ada khotbah dan salam, tidak ada berkat. Jadi dia modelnya mungkin seperti ibadah saat teduh begitu yang nyanyi doa, firman, respon firman, respon firman, syafaat, respon firman, syafaat, nyanyi, guys. Gitu. Saya pernah itu saya pernah tanya dan saya pernah kepokan itu sama pendetaku. Saya bilang, kenapa kakak pendeta? Kenapa kita tidak pakai akta liturgi? Saya tanya, tidak ada akta Ah. liturginya GKS yang untuk ibadah rumah tangga. Kan itu maksudnya kenapa kita bikin sendiri gitu kalau ada? Terus jawabannya ada. Terus saya Hmm. bilang, kenapa? Kenapa kita tidak ikut? Kita tidak ikut akta liturgi yang sudah ada kalau memang ada. Dan jawabannya adalah jemaat, itu ya, kembali ke jemaat lagi Kak. Jemaat sudah terbiasa dengan pola yang ada. Ibadah yang tidak monoton dan tidak lama. Oke. Nah, itu yang terus dihidupi sampai sekarang. Dan pernah, katanya, Kak Pendetaku pernah coba untuk ikuti pakai akta-akta liturgi yang benar begitu. Dan jemaat tidak suka. Makanya gitu, diikutilah apa yang sudah ada selama ini. Oke. Begitu. Jadi Tapi jangan kita yo, yang kayak gue bilang tadi, Mm, gue bilang tadi soal masalah itu dikembalikan ke jemaat. ah, Saya berani bilang ini karena ini yang teman dari Lewa. ya halo. Mm, Saya eh, saya juga berani bilang ini karena Gepil juga itu menurutku toh mm, gereja Gepil toh ya. masalahnya juga hampir-hampir sama. Jadi Mm, walaupun ada aturan, tapi itu ya, dikembalikan lagi ya, ke eh jemaat. sepemahamanku nah, setahu gitu. Iya, memang Kak, Dari itu lahir yang kak di Gepil dan besar kak di Gepil itu salah ah, satu eh, ininya masalahnya. Cuman pada akhirnya juga jemaat kayak enggak terlalu ini sih apa iya, enggak terlalu malah enggak terlalu permasalahkan karena yang penting selama improvisasinya pendeta itu bagus, nyaman, bagus, nyaman, ya, iya. ya. Menurutmu kok akan masukkan nanti ke laporanmu ini sebagai salah satu ininya BKSS? Dan bisa dimasukkan sebagai sebuah pernyataan bahwa Hmm. jemaat memang kadang juga tidak pakai liturgi yang sudah ada dari sinode. Aduh, Eh, paling HP saya yang jatuh. entah kayak di laporan nanti kan biasa kadang ada kayak entah disuruh kasih solusi atau apa tuh dari masalah yang ku angkat. Menurutmu?
kalau seandainya kau sebagai mama vikaris atau mama pendeta, Mm-mm. kau mau selesaikan masalah ini bagaimana? Yang yang tentang pemilihan pendeta ini Kak, Yang tentang ini, yang tentang apa? Kayak personal aturan itu liturgi. khususnya di liturgi itu sebebas-bebasnya saja. Bahkan Iya, iya, iya. ya ya gitu. Menurutmu Kalau kok kasih bagaimana? kalau kalau saya Kak, sejauh yang saya amati tuh Kak, dan saya juga tanya di pendetaku, sebenarnya susah. Apalagi kalau sudah terpola. Kecuali pendetanya mau tegas untuk tidak begitu, baru bisa. Karena kan biasa jemaat itu awal-awalnya aja tidak mau, tapi kalau sudah selalu dikasih begitu, lama-lama juga ikut gitu. Walaupun pasti ada yang tidak suka, tapi pasti mau tidak mau. Kalau kalau tidak mau ya kau tidak ibadah begitu. Hmm. Jadi solusinya hanya tegasnya pendeta aja. Karena kan semua atur semua apa dibilangnya keputusan tanggung jawab itu ada di pendetanya. Jadi dari pendetanya. Kalau pendetanya mau, pasti pasti bisa. Pasti akan terubah pola itu. Tapi kalau bukan sebenarnya bukan karena tidak mau juga sih Kak. Hmm. Karena pendeta juga merasa ini aja kalau dirubah apa yang sudah ada, jemaat tidak nyaman. Sebenarnya pendeta mementingkan perasaan jemaat juga, makanya itu terjadi. Tuh. Jadi mungkin solusinya ya pendeta harus lebih tegas dan em, apa nih mengesampingkan dulu perasaan jemaat untuk mengedepankan aturan liturgi yang sudah disiapkan. Ya, Gitu. Dan hal yang ini yang kakak tidak tanya mungkin ini, tapi saya mau cerita saja. Hal menarik yang memang yang dibilang sama orang-orang sampai saya di sini datang itu betul-betul saya rasakan itu memang kentalnya budaya. apa memang yang cerita orang-orang? Nggak ada sih, cuman kan orang-orang selalu bilang kayak Pak Hen, istrinya Pak Hen, Pak Hmm. Gio, siapa lagi yang pernah ke Sumba, Kak Alfi, begitu kan selalu bilang kayak, ayo dapat di mana? Di Sumba, Kak. Oh ya semangat, gitu kan. Terus, Kak bagaimana Sumba itu? Misalnya saya tanya gitu, Kak, pasti jawabannya kayak, Sumba itu bagus deh, tapi di sana memang budayanya masih kental. Begitu. Pak Hen juga kayak, iya yang di Sumba, di sana itu budayanya masih kental. Pokoknya begitu-begitu. Selalu itu yang diingatkan. Dan memang Ya, itu ya benar, budayanya, khususnya. aku bilang budayanya masih kental. Ya maksudnya budaya budaya itu yang bagaimana? Iya, Karena kan hal itu. sebagai kita tuh kurang nggak pernah ke Sumba Iya, itu. kalau kalau Hmm. yang disampai saya juga kan awalnya begitu. Saya cuman Hmm. ya budaya kayak apa yang masih kental gitu. Ya budaya-budaya yang ada di Jemaah, yang ada di daerah itu kalau di sini kan misalnya ternyata juga saya baru tahu orang Toraja itu hampir sama orang Sumba itu hampir sama dengan orang Toraja kalau meninggal Kalau apa? ber kalau meninggal Oh, yang kayak mayat disimpan berhari-hari bertahun-tahun sampai ada uang untuk acara. Itu begini juga. Misalnya itu juga yang masih kental, masih dipertahankan. Biasanya gereja itu ambil alih sampai masuk dalam peti saja. Masuk dalam peti, setelah itu gereja tunggu kapan lagi dipanggil untuk ibadah penguburan. Dan itu ada yang sampai bertahun-tahun juga kayak di hmm. Hmm. Toraja. Terus Ya, selanjutnya budaya apa lagi? ini Maksudnya budaya apa lagi? Kayak, terus juga mm, iya ya. hmm? Terus budaya ini patriarki juga masih ada Budaya apa? di sini patriarki. Oke. Ada Mm, yang pernah kau saksikan secara langsung itu? iya, em, walaupun tidak bisa kita bilang rata nah kak, Ya, masih oke, tapi oke, oke. tapi masih Hmm. ada yang seperti itu. Kalau kita di acara-acara seperti penghiburan gitu kak, nah, atau ibadah apa yang eh ibadah ini ibadah damai dua pihak yang bercekcok gitu. Itu kan juga itu sebenarnya ibadah. Cuman kan itu juga dulunya adalah em,
bukan ritual sih, tapi sebuah apa namanya, kayak kegiatan yang dibuat untuk menemukan ini dua pihak yang bermasalah toh. Tapi untuk sekarang karena sudah ada Kristen jadi dibawa dalam ibadah kayak begitu. Kalau yang pertama, kalau misalnya kita datang ke rumah Sumba itu kan panggung, terus dia buat pelataran besar di depan, gitu. Kalau kita datang itu, kita perempuan tidak di depan situ duduknya. Kalau kita, ini nanti budaya yang selanjutnya, kalau kita hamba, kalau kita istilahnya apa ya, pembantu gitu, minta maaf guys, pembantu gitu atau orang ini, Ya, ya. kita langsung ke kita langsung ke dapur kak. Kalau perempuan, Oh, kalau dia bukan, kalau dia bosnya atau tuannya, masuk tapi tidak di pelataran itu, duduknya dalam rumah. Jadi perempuan dengan laki-laki itu dipisah. Laki-laki di depan, perempuan di dalam. hmm. Begitu. Dan itu baru persoalan tempatnya. Duduknya tidak bercampur begitu maksudnya. Terus oh ya, karena hal itu makanya kalau pelayanan-pelayanan yang pendetaku tahu ini masih ada unsur-unsur budayanya di dalam. Misalnya kayak tadi pembeda-pembeda begitu. Pasti kami diingatkan untuk selalu ikut kakak pendeta. Makanya kami, eh, kakak pendeta duduk di luar, kami duduk di luar juga. Tidak duduk sama-sama ibu-ibu di dalam. Perempuan ini. Iya, kami ini, pelayan-pelayan ini. Jadi maksudnya kakak pendeta, kita itu, maksudnya kami ini, kan kita pelayan. Gitu. Jadi kita tidak ikut sama budayanya mereka yang duduk berpisah begitu, tidak. Tapi Oh, gitu. Oh, ya sorry, sorry. Ya, kita, paham, paham, iya, paham. kita harus duduk di depan, harus terlihat bahwa kita ini pelayan, begitu. Sekalipun kita tidak ambil bagian, sekalipun cuma temani kakak pendeta ibadah, tetap tidak boleh duduk di dalam. Kita menunjukkan bahwa ya kita tidak ada lagi begitu-begituan, gitu. Hmm. Itu. Yang kedua, masih menyambung tentang itu patriarki. Ya, oke, oke, oke. Hmm. Dalam 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 ibadah kayak begitu, Kak. Kan duduknya udah dipisah ini kan? Udah dipisah. Hmm. Terus habis ibadah kan pasti ada makan lah ya. Makan. Nah. Hmm. Kalau makan itu laki-laki makan duluan, baru perempuan. Ini maksudnya, ini diatur ya? Bukan kayak otomatis begitu, refleks. Bukan, bukan, Diatur, bukan. diatur memang. Iya, memang memang sudah seperti itu budayanya. Hmm, hmm, Adatnya hmm. memang harus seperti itu, laki-laki duluan. Jadi ini sudah aja, sudah waktu makan, sudah doa makan ini, makanan dibawalah ke depan itu, ditaruh lah. Nah, Hmm. tapi yang perempuan dalam rumah ini tidak dikasihkan dulu, Ya, tidak. Jadi kita yang di depan. Kalau saya kan saya bilang kita karena saya selalu duduk di depan maksudnya. Jadi kami selalu duluan. ya, ya. Yang di depan ini udah makan duluan. Makan yang betul-betul makan sampai habis, Kak. Betul-betul habis, betul-betul selesai, piring sampai dibawa ke belakang, baru yang perempuan makan. Ya, walaupun apa budayanya juga masih kayak kuat, apa patriarkinya juga, tapi rasa penghargaan ke pelayannya itu, Ya, itu yang luar biasa juga. hmm. Sekalipun itu Lanjut, lanjut. sekalipun itu mereka mereka lakukan untuk mereka-mereka sesama mereka. Tapi untuk pelayan tidak. Mereka tidak akan. Apakah itu berlaku juga untuk pelayan yang orang Sumba? Iya, berlaku. Maksudnya, ya berlakunya ini apa rasa tingkat penghargaan? Maksudnya kalau misalnya saya sebagai orang Sumba, Mm-mm. toh, apalagi contoh, kan tadi aku bilang ya kayak ada kasta toh, bisa dibilang. Ya, misalnya kastaku ya kurang inilah, kurang apa, Ya. kurang terpandang lah. Dan saya Mm-mm. memilih untuk menjadi pendeta. Saya dilihat di masyarakat itu sebagai sosok pendetanya atau yang Betul betul. Itu yang
itu yang bagus apa, apa namanya, kakak sampai begitu sama keadaan yang memang terjadi di sini. Hmm, Itu minusnya kak. Kalau kakak datang bukan di jemaatnya kakak, bisa jadi kakak tidak dipikirkan itu. pendeta, Nggak, bukan pendeta. iya, nggak diperhitungkan bahwa kakak dari Ah, dari oke. dari latar belakang yang biasa-biasa bahkan di bawah. Hmm, Tapi kalau kakak kembali ke jemaatnya kakak, hmm, bisa jadi itu tetap ada. ya Sekalipun, oke. sekalipun kakak Hmm. pendeta, tetap kakak dilihat sebelah mata aja. Dan sebenarnya kak, untuk yang tadi saya bilang strata-strata itu, sebenarnya kental sekali di sini, tapi tidak terlalu kental di luar dari tempatku ini. Jadi memang hanya di tempatku ini yang masih khas sekali untuk strata sosialnya. Oh iya, 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 iya. Ini kayak disclaimer ya. Yang kuceritain ini setidaknya pengalamanmu yang kurasa di situ, tidak satu Iya, rata semua Sumba nah. mm-mm. Ya, Seandainya betul-betul. orang ke Sumba, praktek di Sumba, atau mungkin teman-teman Sumba yang lihat, pasti mereka tidak rasakan karena saya sudah tanya bahwa di tempatnya mereka tidak begitu. Ya, Kalau ya, di ya. tempat saya, mm, begitu. Dan itu juga hal yang menurut saya menarik. Dan saya Ya, hmm. bersyukur karena saya bisa dapat pengalaman itu. Walaupun saya tidak senang sih lihat. Apalagi kayak orang-orang yang diperlakukan begitu, saya tidak suka lihat. Cuman ya apa yang sudah dijual, dijadikan Ya, ya. pola kehidupan orang-orang di sini. Ya, tapi soal masalah kayak kau misalnya berlatar belakang dari budaya yang kuat, Ya, terus kau menjadi pendeta begitu lah. Sebenarnya bukan mm-mm. bukan cuma di Sumba sih permasalahan begitu. Ya toh? Iya, Kau masih paham banyak toh? juga di daerah. Paham Iya, toh? di daerah. Ya. Iya, Ya biarlah itu jadi kayak proses yang semakin iya, mendewasakan. mendewasakan pendetanya juga, mendewasakan jemaat juga. Eh, tunggu dulu sebelum saya lanjut nah. Sebelum saya lanjut. Nah, Itu enggak apa-apa nanti saya tayangkan. Enggak hah? apa-apa itu saya tayangkan semua maksudnya toh. Iya, enggak apa-apa. Kan Nah, oke, lanjut. mm, Masih ada yang mau kau jelaskan dulu sebelum Kak lanjut bertanya. enggak ada saja. Hmm, Nanti kita tanya lagi Jangko baru dulu jelaskan. mengantuk. Jangko dulu mengantuk. Masih mau Kak bertanya. Tidak, saya tidak akan lagi tidur ini kakak sudah jam berapa. Apa? Lanjut. Tidak mengantuk, tidak akan lagi tidur Ah, ini. Nah, lanjut. kemarin kan Mm-mm, di salah satu video yang saya buat, mm-mm, toh eh, ada yang praktek di Sumba juga dan bagi pengalamannya. mm, Nah, di video itu dia bagi pengalamannya tentang hal-hal mistis lah. ya. Ya, sejauh ini eh, bagaimana yang kurasa kayak soal itu di sana? Hmm, Tapi aku sejauh paham ini, maksudku toh. iya. Sejauh Ah, ini, puji Tuhan, untuk saya secara pribadi, tidak ada. ya, 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 ya enggak diminta-minta juga ke kau, tapi ya kau lihatlah. Jangan dong. Maksudku, Saya, maksudku saya, kau lihat. saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ya maksudku kau lihat yang terjadi di Ya, masyarakatnya itu bagaimana soal begituan. makanya saya bilang tadi, Hmm? untuk saya sendiri, saya bilang tadi tuh Kak, untuk saya sendiri tidak rasa. Nah, Ya, tapi oke. masih ada untuk jemaat. Jadi di sini masih banyak orang-orang misalnya yang sakit karena ya gitu, Hmm. karena apa namanya, dibuat-buat dengan hal-hal mistis seperti itu banyak sekali. Bahkan itu juga hal-hal apa ya, hal shock menurut saya. Pertama kali saya sampai Kak, sebelumnya, sebelum 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 kuliah, sebelum kuliah, saya Hmm. memang selalu dengar ada orang yang kena 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 apa istilahnya doti-doti ya, doti-doti gitu. Hmm. Hmm. Tapi kan saya tidak pernah lihat langsung orang-orangnya seperti apa Hmm. modelnya begitu. Sampai di kuliah baru mereka cerita. Bahkan ada yang bapaknya juga betul-betul minta maaf meninggal karena dibuat orang begitu. Sampai ke sini baru betul-betul memang ada orang-orang itu yang saya juga lihat langsung.
waktu saya sampai itu tanggal 27 sore. Mei sampai. Apa? Saya sampai di sini tanggal 27 Mei sore. Hmm. Saya sampai, kami diantar, saya diantar sama itu yang tadi, sama teman-teman Ya. juga yang lain. Hmm. Sampai terus pendetaku bilang istirahat, ganti ganti baju, bersih-bersih terus istirahat. Setelah saya mandi, saya keluar dari kamar, ada tamu yang datang. Oke. Ada tamu yang datang, terus awalnya pendetaku bilang cuma doa. Jadi saya kayak, oh mungkin doa sakit gitu. Ternyata dia ini termasuk korban seperti itu, korban kena kena buat-buat orang. Hmm. Dan bapaknya baru meninggal karena itu. Hmm. Dan maksudnya saya kayak, ada betul ini orangnya hadir betul di depan mataku gitu ini Hmm. korban-korban itu. Dan selama saya di sini, disclaimer juga, pendetaku itu termasuk orang yang ada apa namanya kemampuan dari Tuhan, Kak, anugerah dari Tuhan. Jadi dia istilahnya apa? Indra indra ke enam punya punya begitu. Hmm. Jadi dia kalau ada orang yang kena begitu dia tahu gitu, bahwa memang sakitnya itu bukan karena medis. Kok ada anugerah begitu juga? Sejauh ini tidak ada. Gitu. Maksudku gini. Terus bagaimana kalau kau mendapat apa, pasien ya, apa ya dibilang ya, korban atau apa, Nah, itu juga, Kak. atau Nah, yang saya tahu. Hmm, berkonflik? saya tahu ini arah pertanyaannya Kakak. Itu yang tidak pernah, tidak pernah akan diberikan kepada kami. Apa beda masa bilang? Apa beda masa bilang? Yang kita mau bilang adalah kalau kalau kami dapat anu atau orang sakit yang kena karena begituan. Enggak sih, bukan. Mana pasti itu tadi. Iya, 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 iya. Nah, Ah, itu yang itu yang itu yang tidak akan pernah menjadi bagiannya kami, Kak. oh, kalian juga tidak akan pernah dikasihkan. Ya, karena memang khusus hanya beliau yang atau kakak pendeta yang bisa begitu tahu secara khusus. Tunggu, kalian tidak dikasih karena tidak punya Bukan anugerah karena tidak tanda kutip punya. itu nah, atau karena kalian Bukan belum pendetanya? bukan bukan karena tidak punya juga, tapi biasa biasa memang permintaannya jemaat kayak maunya pendeta yang doakan gitu. Oh, 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 walaupun ini anugerah yang kita maksudnya yang punya apa ya? Kayak untuk mengatasi khusus yang begitu-begitu nah dengan cara Iya, khusus nah. iya, iya. Ya, tapi kalau misalnya kau pendeta, kau tidak punya keahlian khusus itu, tetap jemaat akan percayakan kau? Iya, pasti. Karena itu yang tadi kita bilang bahwa penghargaan sama pelayan di sini termasuk bagus. Nah, anggaplah aku pendeta di sana. Hmm. Terus kau disuruh atas itu. Kalau untuk atasi, saya tidak bisa. Kalau untuk doakan, saya bisa. Karena kan, Tapi kan jemaat minta kau untuk doakan itu ada harapan untuk kau dari ya, doamu itu oh, bisa. mm, Iya, iya tuh. ya, ya. Makanya saya bilang kalau untuk atasi mungkin dengan kemampuan orang yang lebih tidak bisa. Tapi kalau untuk berdoa dan meyakini bahwa doa saya itu akan dikabulkan, ya bisa. Ya, Pasti. Kita harus terima. berarti berarti tujuan dari doamu itu untuk mengatasi tuh. Oke lah, Ya, ya seperti itulah. iya, Betul-betul. iya. Se eh, ini mungkin ya agak pertanyaan yang nakal, nah tapi menurutku toh pada akhirnya ini akan jadi pergumulannya seorang pendeta untuk kita kita lah. Kau tidak punya pengalaman untuk di bidang itu, tapi kau pendeta terus tiba-tiba harus hadapi untuk selesaikan seperti itu. Ya mau tidak mau. Anggaplah posisimu dulu begitu. Bagaimana? Mm. Apa kira-kira rasa terbeban yang kupikirkan? Ada enggak? Eh, Kalau pasti pertama pasti mau tidak mau kita ambil toh Kak. Masa kita tidak mau doakan jemaat. Terus Belum yang kedua, tentu. ih, Ada loh yang pernah saya ajak diskusi soal ini. ah, Terus
Tidak Kan mau gue dia. bilang tadi mau tidak mau diambil tuh. Iya, Ada yang iya. pernah saja diskusi malah dia berpikir begini. Lebih saya tolak kak. Kenapa? Karena Daripada daripada saya terlalu percaya diri untuk selesaikan ini tapi memang ih, ujung-ujungnya tidak bisa. tidak, Nah, kalau saya tidak setuju, Kak. Saya tidak hah? setuju. Nah, Kalau saya coba tidak kau setuju. pandanganmu gimana? Kalau saya pandanganku, kenapa kita mau percaya sama dirinya kita begitu? Bukan dirinya kita yang kita percaya. Kalau kita berdoa, Tuhan yang kita Iya. percaya kalau kita berdoa. Jadi haruslah kita mau. Yang pertama kita pelayanan itu tanggung jawabnya kita. Kita terima dulu sebagai sosok pelayan atau pemimpin jemaat. Terus kita terima karena apa? Karena kita percaya. Bukan dirinya kita yang kita percaya. Kalau itu orang yang bilang kan tidak percaya diri. Kalau kita mau percayakan dirinya, kita memang tidak percaya diri lah. Tapi kan bukan kita yang kita percaya. Tuhan. Jadi kita harus yakin bahwa doa-doa itu terdengar. Jadi pada Dan akhirnya kau mm, pendeta, kau mendapat masalah begitu, kau siap untuk mendoakan pasti, iya dan kau siap, percaya Tuhanmu iya akan menyelesaikannya. percaya. Cuman tadi yang kakak bilang terbeban apa ya? Terbeban apa? Apa? Yang tadi kakak bilang terbeban apa ketika dapat Eh, dapat pelayanan karena begitu? kalau saya Mm, ini saya nah kalau tadi itu iya, orang yang saja diskusi tapi kalau saya pasti ada rasa ah, terbebanku. ya, Eh, Kayak misalnya saya disuruh mm, hadapi itu sama ya. Saya sebenarnya setuju sekali dengan apa yang kau bilang. mm, Ya, itu menurutku kalimat yang indah, tapi asik. tidak akan saya jadikan klip di story-storyku karena itu terlalu serius. Jadi Iya, orang-orang yang mendapat kalimat indah itu kalau yang nonton full ini, menurutku iya, nah, betul betul. Untuk eh, saya setuju, tapi pada mm, akhirnya rasa terbebanku itu ada orang yang minta tolong ke saya, berharap mm. sekali saya Ya, sebagai alat yang fotonya siapa itu? Alat alat yang dipakai Tuhan untuk mm, selesaikan masalahnya. Tapi pada akhirnya saya kalau tidak bisa Kak percaya terlalu mm, percaya diri karena mm, dalam pikiranku yang terbeban apa? Mau jika Tuhan jadikan saya alat untuk dipakai sebagai perantara begitu untuk selesaikan itu. Kalau saya itu mm, pikiranku. mm. Saya Kalau nanti yang baru kayak aku bilang tadi, setuju mm, saya mm, Tuhan kita yang akan selesaikan. Tapi iya. saya takut lagi Kalau jika saya untuk mm, jadi alatnya itu untuk selesaikan itu. Itu kalau saya kalau itu pikiranku. iya. Hmm. Kalau saya Kak hampir sama dengan Kakak. Yang pertama bebannya adalah harapannya mereka digantungkan sama kita, begitu. Hmm. Hmm. Toh, jadi kan kayak apalagi kalau misalnya penyakit berat begitu kan, baru sudah kayak, Hmm. wih berharap sekali nih pendeta bisa doakan dan terkabul doanya pendeta. Itu juga yang jadi beban gitu kayak bagaimana kalau seandainya tidak tidak belum bukan tidak belum terjawab doanya doanya Ya. kita untuk orang itu. Tapi kalau saya Kak sekali lagi, saya tidak setuju dengan yang Kakak bilang kalau maukah Tuhan pakai saya sebagai alat. Kalau Ya. saya tuh pasti mau, tidak mungkin tidak. Kalau kita diizinkan sampai di titik sebagai seorang, misalnya jangan pelayan mahasiswa saja yang mau ke sana. Pasti Tuhan mau pakai kita kan, tidak semua orang bisa ada di posisi kita. Cuman itu tadi waktunya sekarang atau bukan. Kalau waktunya sekarang, ya itu nih yang langsung terjawab doanya kita. Kalau belum waktunya sekarang, itu yang mungkin akan jadi kecewanya jemaat kayak kenapa tidak terkabul. Tapi kan kita sebagai pendeta harus, ya pendeta, kita sebagai kita sebagai pelayan harus optimis lah dengan doa-doanya kita bahwa Tuhan dengar, Tuhan pakai gitu. Itu yang Tuhan pakai kita Kak. Iman itu. Penguatan itu penguatan untuk mahasiswa PJ bahwa Tuhan pakai kita. Jadi tidak boleh apa namanya? Tidak boleh tidak percaya diri. Luar biasa. Sudah bisa menjadi pendeta toh, Kak? Bisa. Dan ini mematahkan statementku tadi di awal kalau saya bilang eh, anak-anak Sumba yang mau masuk teologi itu tidak masuk ke intim karena kurang berkualitas. Ternyata ini Iya, kualitasnya anak STT intim. lihat kualitasnya. Sebenarnya saya bilang ini untuk menyelamatkan kata-kata aku di sebelumnya, iya. Menyelamatkan diri sendiri. Ini, aduh,
Tapi Banyak yang apa ngomong. namanya? Ini bicara tentang intim, Kak. Hmm? Intim. Ini bicara tentang intim karena Kakak bahas intim tadi. Masuk masuk intim itu bagus, Kak. Masuk intim Ya, itu bagus. ya Kenapa? Karena promosi, 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 promosi. Kok karena sama, ah, lanjut. mm, karena itu tadi bahwa kita di intim itu kan beraneka beraneka sinode, beraneka suku. Jadi sedikit tidak saya sudah ada bayangan sebenarnya untuk ke Sumba. Nah, Nah, itu yang menurut saya sangat plus dari kita. Kalau ketemu dengan mahasiswa di sini, mereka kayak baru pertama kali dengar dengar sinodeku, dengar daerahku. Kalau saya sudah tidak, sinodenya sudah jadi suara-suara yang terus ada di telinga, jadi tidak kaget gitu dengan situasi. bagian ini apa ya? Promosi ya, Mistik. brand ambassador. Jadi Iya, nanti ini nanti saya pas potong bagian atau ini, tidak tergantung dari kampus mau biayai ini. pas enggak kalau kakak tidak potong, atau kalau kakak tidak potong, bagian ini pas saya bicara kakak pasti kasih apa? Muncul brosur. Jadi brosur backsoundnya suara saya, intim, dan supaya terkenal juga kita punya kampus. Ya ampun, Begini, mahal. mau gak tanya gue ini. Ya, Kau jawab jujur. mm-mm, Kan sekarang mm-mm, kau ya, lagi praktek ya. dengan anak-anak mahasiswa lain. Ya, lanjut, lanjut. Masih, Bagaimana hubungan masih. relasinya kalian? Oh, itu yang kamu tanya. Ya, itu aja. Astaga, ini pertanyaan yang tidak akan ragu saya jawab. Kalau bisa saya kasih jempol 50 mungkin. Memang kalian tidak pernah berkonflik-konflik. Tidak. Mungkin Oh, orang-orang tidak percaya, tapi saya pun secara pribadi Kak tidak percaya bahwa selama 1 bulan lebih saya tinggal, tidak pernah kami berkonflik. begitu ya? Saya, hmm? Iya. Oh iya. Jadi yang pertama, saya bersyukur sekali karena dapat mereka. Betul Kak, betul. Saya tidak peres ini, tidak ini karena Nggak, ada nggak. orangnya di samping, tidak. Orangnya di jalan. Saya bersyukur sekali Kak, serius Kak Igna. Dan mungkin itu yang tidak didapatkan sama teman-temanku yang praktek dengan orang lain. Dengan, maksudnya dengan orang lain, dengan kampus lain. Ataupun, iya, karena ini kan bukan bicara kampusnya, tapi bicara pribadi orangnya toh. Sejauh ini, Iya. sejauh ini teman-teman praktek itu Kak, frekuensinya sama dengan saya. Oh, Iya, jadi enak masuk-masuknya apanya. Bahkan kami curhat-curhatan tentang pelayanan, tentang pergumulan, segala-galanya begitu. Dan enak gitu. Dan ini juga yang waktu waktu mau ke sini, begitu saya kasih tahu teman-teman di Sumba bahwa saya praktek dengan mahasiswa lain begitu. Teman-teman tuh langsung bilang, saya semangat, ini pokoknya kau harus tunjukkan yang terbaik, harus pelayanan dengan baik. Karena biasanya ada jiwa-jiwa bersaing dalam praktek. Kan begitu, begitu itu yang saya dapatkan. Dan itu yang bisa saya bilang tidak ada sama teman-temanku yang di sini. mm-mm. Amin, Kami amin. itu, iya, Amin. kami, mm, kami, kami ini Kak, Ya, ya. kayak hidup, hidup Poinku sebagai sebenarnya begini. Poinku sebenarnya begini. mm, Eh, bukan sebenarnya pada beda ya, kampusnya, iya, tapi bukan orangnya, punya punya partner itu kadang bikin masalah. Kita iya, satu kampus yang iya betul betul, iya toh sering Heeh. ini sering apa banyaknya yang cerita. Terus saya juga pernah Nah, pernah gak juga itu memang tiga Kak, kali kak praktek selama di kampus iya, yang observasi itu ada kak berpasangan dan itu menurutku ya agak ada konflik lah gitu. mm, Toh mm, apalagi ya maksudku gitu apa kita yang sering saja ketemu di kampus bahkan mungkin iya, baku baku di kampus tapi pas sama-sama di pelayanan oh bisa ada rasa baku ini bersalah, bisa baku iya, salah toh mm, apalagi iya, kayak baru ketemu begitu. Nah kau sebenarnya aku bilang tadi semuanya aman-aman terkendali. Eh, apa ininya maksudnya? Eh, apa resep resep apa ya
Ya, maksudnya Kuncinya apa begitu apa? yang bikin itu bisa terjadi? Karena menurutku semua orang kadang nggak bisa. Apalagi status tak yang masih mahasiswa tuh yang belum banyak pengalaman, yang banyak. Sebenarnya, oh ya saya tahu kuncinya. Hmm. Sebenarnya kakak, kunci utamanya sebenarnya ada di mentor. Oh, di Bagaimana mentor. caranya? Ya, kenapa? Bagaimana caranya mentor perlakukan kita? Puji Tuhan mentorku ini, dia perlakukan kami semua sama. Dikasih pelayanan semua sama. Tidak ada yang berat. Jadi tidak pernah ada rasa, ih kenapa dia, mentang-mentang dia, begitu. Tidak ada karena kami bisa meratakan perlakuannya pendetaku ke saya dengan ke teman-teman yang lain sama. Tidak pernah ada yang spesial begitu. Jadi kami tidak pernah ada merasa yang lebih dari yang lain dan kurang dari yang lain. Hmm. Dalam dalam hal tinggal di pastori dan dalam hal pelayanan tidak ada. Misalnya, misalnya pelayanan yang pimpin pendetaku, yang pimpin. Biasa kami di pagi-pagi, saya doa firman, yang satu doa syafaat. Nanti juga ditukar lagi. Pendetaku yang pimpin, saya doa syafaat, dia yang doa firman. Hari ini saya diajak ke pelayanan ini, besok temanku yang diajak. Begitu. Jadi kami sama, tidak pernah merasa bahwa saya terus yang diajak, dia terus yang diajak, atau bahkan mungkin tidak pernah ada yang diajak, nggak ada. Begitu. Jadi itu memang kuncinya semua di mentor. Kalau mentor bisa perlakukan anak mentornya dengan adil, pasti anak mentornya tidak akan merasa bersaing. Iya, betul nggak? Iya, apa make sense? Iya, apalagi saya pernah bermasalah memang karena pas-pas di jemaat yang saya layani memang dari pendeta iya. Jadi Cocok. kayak Jadi kita itu Mi, kayak baru kan masih kejar-kejaran. baru mau masuk semester 3 observasi, Ah, baru jadi pergi masih praktek di luar provinsi jauh. jiwa-jiwa, ya jiwa-jiwa bersaingnya masih ada kayak ingin menonjolkan diri gitu. Ya. Hmm. Dan Dan untuk dari pengalaman yang saya dengar dari kalian-kalian yang praktek adik-adikmu kan sering terjadi tuh toh. Ada bonjok iya, kita dengar-dengar kayak iya mm, banyak sekali malahan. Bahkan mm. sementara terjadi lagi dengan teman-temanku yang PJ itu Siapa? adalah Nanti saya sensor. pet. Kita kan harus belajar memahami tuh Kak. Maksudnya kayak kita tinggal bersama begitu. Kita kan harus paham bahwa oh Kak Ibna begini, oh Ayu begini, oh dia begini gitu. Dan itu yang saya syukuri ada di teman-teman praktekku. Mereka ada rasa memahami saya begitu. Oh memang memang Ayu begini. Saya juga begitu ke mereka. Oh memang Kak Eta begini. Kan namanya teman kamar begitu. Itu yang tidak ada di temanku itu. Gitu, teman. Itu yang tidak ada di temanku yang teman-teman prakteknya dia selalu merasa kayak ih manjanya, ih apa sih mentang-mentang begini dan selalu Kehidupan diceletuin. asrama mungkin yang bantu sekali kok. Itu juga itu juga yang membantu. Jadi saya terbiasa tinggal dengan orang yang saya tidak tahu karakternya begitu. Hmm, betul betul Belajar betul. untuk pahami karakter orang baru itu yang Ya, luar biasa dari asrama. Jadi saya rasakan sih banyak sebenarnya Kak apa namanya ilmu-ilmu dari kampus baik itu di kampus di asrama yang terpakai sekali di sini. selain yang itu apa lagi? Selain tentang apa? Bagaimana kenal karakternya orang, apa lagi yang Mungkin bermanfaat? yang terpakai dari kampus itu ini. Kita kan ada budaya ini toh kan? Kalau dibilang apa ya? Budaya permisi gitu. Sebenarnya yang saya tangkap dari budaya kita itu bukan di permisinya, tapi bagaimana kita memulai untuk sapa orang duluan. Oke, Nah, walaupun kata permisi itu tidak bisa diaplikasikan di sini, tapi bagaimana kita mulai untuk sapa orang duluan yang terpakai di sini. Jadi tidak perlu tunggu orang lain yang sapa mahasiswa gitu. Halo mahasiswa, kita duluan yang halo mama, halo bapak, halo kakak gitu. Tidak, tidak, budaya permisi. Kenapa aku bilang budaya permisi tidak bisa diterapkan situ? bukan karena kan kalau kita kan tahu penggunaannya permisi di kampus itu kayak kita melewat atau orang yang jauh kita juga bilang permisi gitu. Kan tidak mungkin saya di sini depan depan pastori
orang lewat di pinggir jalan terus saya bilang permisi mama, kan aneh nanti dia bilang. Jadi Kau maksudnya termasuk berarti yang pintar ini. Jujur, ah, kau termasuk yang pintar untuk mengadaptasikan ilmu. saya Karena ndak semua orang bisa begitu. Betulan, serius. mm, Ada itu yang tetap akan pasti lakukan kebiasaan itu. Yang apa, walaupun mungkin kau jalan di bawah pohon, tapi saya lagi nongkrong di Unhas, tetap dipermisikan itu. permisi gitu. Ada, ada. Nah, Garik, garik, itu Kak. garik. Enggak, itu lucu 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 lucu. Enggak, kenapa kenapa saya sampai berpikir ke sana, Kak? Soalnya masalah itu kan selalu diangkat di asrama. Dan sebenarnya orang-orang asrama tidak dapat poinnya. Ya, Biasa kalau bagus, bagus. Hmm. biasa kalau di asrama, terkhusus kakak-kakak yang baru, yang transferan, toh, mereka selalu bilang, kayak ngapain kau permisi kalau kau nggak lewat depannya orang. Sebenarnya kita itu anak intim bukan permisinya, bukan sebenarnya, tapi bagaimana kita duluan yang mulai untuk sapa orang itu. Hanya kadang memang penggunaan katanya yang salah. Hmm. Akhirnya terbiasalah kita pakai kata permisi, padahal seharusnya kita pakai selamat pagi gitu. Hanya orang-orang kan bukan lambat sih. Dia tidak mau dulu pahami apa yang ada di kampusnya kita, tapi langsung judge saja kalau asal-asal ini anak intim pakai kata-kata. Dan mereka tidak Ya, tahu maknanya begitu, tujuannya dari yang kita pakai. Bayang, saya termasuk termasuk plus itu intim karena biar kakak-kakak yang mungkin sudah lama kita tidak ketemu, harusnya kita canggung tuh Kak. Harus kita canggung kayak, ih, bagaimana mau sapa Kak Ikna ini tidak pernah lagi sapa. Tapi kalau saya lewat di depannya kakak, di si Kak Ikna, pasti langsung kayak kakak juga jawab, iya halo deh. Terus kakak kapan datang? Itu kan tidak ada alasan kita tidak untuk tidak sapa orang itu. Ada lagi yang kamu tanya, soalnya saya ada kegiatan mau keluar. saya baru mau, sebenarnya saya baru mau bilang itu. Mm-mm. Sebenarnya saya mau bilang itu. Baru mau bilang apa, selesaikan stack gue karena pasti ada mau gue bikin. Iya. Jujur, apa yang gue bilang, saya sendiri juga senang dengan apa yang gue bagikan. Tapi nanti selebihnya masih banyak yang saya mau ceritakan di Kak Isna, yang pernah kita bahas begitu. Tapi nanti kita bahas di luar video saja. Ayo, Oke? atau pas ketemu Ki lagi di Makassar. Iya, itu maksudnya. Oke, Terima kasih. karena Momiko sibuk, ini mau saja. Apa yang mau kau bilang ke teman-temanmu yang lagi praktek sekarang? Pasti semangat, eh, tetap apa namanya, jalankan tugas pelayanan dengan baik, dengan sukacita, dengan senang. Pokoknya tinggal berapa ya? Saya lupa lagi hitung hari. Tinggal berapa? 2 minggu lebih lah. Ya, seperti itu. Pokoknya selama sisa waktu ini bikin kesan yang baik di jemaat. Seperti itu. Itu saja, Kak. Oke, Mm-mm. anu, pasca, Ayu Pasca, Kak. Jangan iya, panggil Pasca gara-gara aku bilang serius. tadi teman angkatanku mirip namamu. Oh iya. Iya, Mm. ayo, thank you nah sudah Ya, Kak. mau sharing, luar biasa. Mm. Eh, ya, baik-baik di sana. Eh, Ya, jangan lengah dengan semua yang terjadi, karena masih ya, ada 2 minggu ya, sampai Kak. selesai. Lakukan maksimal, oke? Mm. Terima kasih, Kak. Ya, yo, thank you Jo yang sudah nonton. Ya,